Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bertekuk Lutut di Hadapannya. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, biarlah kami diingatkan bahwa kami ini bukan siapa-siapa, dan kami ini bukan apa-apa, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang gila hormat untuk dihormati orang lain. Karena segala kehormatan kemuliaan hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tentang bertekuk lutut, mari kita belajar tentang berbagai macam budaya-budaya tentang bertekuk lutut di yang ada di dalam sejarah manusia. Ada bertekuk lutut yang baik, itu ada kesantunan di budaya tertentu, saya tidak sebutkan di negara mana atau dari suku mana, tapi ada kebiasaan bertekuk lutut. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, biasanya yang bertekuk lutut itu adalah tatkala rakyat menghadap raja, dia akan bertekuk lutut. Berjalan pun tidak boleh dia berdiri. Bahkan kalau tidak menunduk, bahkan ada budaya tertentu itu berjalan pun harus kemudian sambil jongkok sedemikian rupa. Lalu kemudian posisinya pun dia lebih rendah, tetapi para pimpinan, raja, petinggi duduk di atas, bahkan kursinya pun dibuat sedemikian rupa. Ada yang terbuat dari emas dan kursi yang sangat luar biasa dengan kemegahannya. Dijaga oleh para prajurit ataupun dijaga oleh para pengawal-pengawal kalau di zaman sekarang. Turun kemudian dari pesawat pun ada karpet merah. Lalu kemudian dihormati dengan defile tentara, dengan pasukan, dengan trompet, dengan musik, dengan bendera, dan segala macam. Sesungguhnya itu adalah gambaran tentang kehidupan manusia dan kita tentu menikmati semuanya itu kalau kita memang menjalani kehidupan sampai mencapai posisi tertentu dengan baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai bos, sebagai majikan, biasanya ketemu dengan karyawan, dia akan menundukkan kepala. Dia akan berusaha bahwa kepalanya tidak akan lebih tinggi dari kepada kepala pimpinan yang ada. Segala sesuatu kalau itu adalah sebuah pencapaian, kita dihargai, rasanya tidak apa-apa. Tetapi tatkala ada orientasi hidup kita itu semata-mata menginginkan orang lain itu bertekuk lutut di hadapan kita. Kita berharap orang lain itu tunduk kepada kita. Kita punya ingin kekuasaan itu ada pada tangan kita. Wilayah yang kita miliki itu kalau bisa lebih baik, lebih besar lagi. Sahabat seperjalanan, ada banyak sekali kesaksian hidup bagaimana dia melepaskan sesuatu yang rasanya bukan menjadi miliknya. Sekalipun itu miliknya, tapi dia lepaskan dalam sebuah perlombaan lari jarak jauh. Tatkala kemudian dia melihat ada satu orang yang berjalan, dia sudah hampir mencapai finish, tapi dia kelelahan. Dan dengan mudah yang nomor 2 itu melaluinya. Tetapi merasa orang itu yang lebih layak. Dia tidak ingin mengambil sesuatu yang sesungguhnya itu hak dia juga. Tetapi dia menolong orang pertama yang sudah berjalan melewati garis finish dan dialah yang memenangkannya. Ada juga sebuah perlombaan kalau tidak salah itu lompat tinggi atau perlombaan tertentu. Dan kemudian dua-duanya itu tidak bisa memecahkan. Jadi tetap punya nilai yang sama. Pada akhirnya entah bagaimana keputusan mereka berdua, mereka sudah berbagi medali bersama. Akhirnya dua-duanya itu bisa memiliki medali emas yang sama. Sahabat seperjalanan, satu dosa manusia adalah ingin semua orang itu bertekuk lutut di hadapan kita. Kita melihat Adam dan Hawa, kita melihat iblis. Dia ingin menyamai Allah, kalau bisa lebih tinggi dari Allah. Maka sifat keberdosaan ini adalah keberdosaan menguasai. Hawa nafsu menguasai. Membuat semua orang kalau bisa bertekuk lutut di hadapan dia. Siapa yang berpotensi seperti demikian? Biasanya orang-orang yang mengalami kemajuan, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, atau pencapaian-pencapaian tertentu. Kita akan tergoda
untuk membuat orang lain itu bertekuk lutut di hadapan kita. Mereka kemudian mengakui akan segala sesuatu yang kita miliki. Kalau kita belajar firman Allah, siapa yang patut kita bertekuk lutut? Hanya Tuhan, bukan kita. Siapapun kita, pencapaian sehebat apapun, kita tidak boleh membuat orang lain dan kita menikmati orang lain bertekuk lutut di hadapan kita. Ayat 9-11 bagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat seperjalanan, mengapa Kristus layak kita bertekuk lutut? Karena dia sumber segala sesuatu. Sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber berkat, penciptaan di dalam proses seluruh penciptaan alam semesta yang ada pada saat sekarang dilakukan oleh Allah Tritunggal, termasuk di dalam dirinya adalah Kristus Yesus sendiri, memberikan semua yang terbaik, sumber segala sesuatu, di mana hidup kita bersandar kepadanya. Kalau nafas hidup kita saja 1 jam saja atau beberapa saat Tuhan tidak berikan, maka habislah kehidupan kita di dalam dunia ini. Dengan demikian, biarlah kita berhati-hati, jangan sampai menikmati sesuatu yang membuat orang lain itu begitu mengagumi kita, sebagaimana renungan yang kita pelajari juga di hari sebelumnya tentang hidup yang terpuji. Kita pun di bagian yang sama di dalam konteks kitab Filipi pasal 1 sampai dengan ke-11. Kita hidup harus senantiasa bertekuk lutut di hadapan Allah. Suatu kita mengalami pencapaian, mari kita bertekuk lutut. Apa bentuk daripada bertekuk lutut? Bersyukur. Bertekuk di hadapan Allah itu bersyukur. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak pernah akan ada saat sekarang. Tanpa Engkau seluruh kehidupan kami itu tidak pernah kami bisa nikmati. Maka berkat dan anugerah mula yang menjadikan kami ada hari ini. Tetapi kalau hidup kita berkekurangan, bertekuk lutut juga di hadapan Allah. Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita dari berbagai macam kesulitan hidup, bahkan dari lembah kekelaman. Kepahitan hidup yang sepahit apapun, Tuhan akan ubah menjadi seperti manisnya madu. Kesulitan dan problem hidup yang sehebat apapun, Tuhan akan meneduhkan sebagaimana badai yang Tuhan teduhkan. Maka bertekuk lutut di hadapannya, satu, menyadari kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Mengapa kita bertekuk lutut? Yang kedua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Satu bentuk daripada seluruh pertolongan Tuhan. Mengapa kita bertekuk lutut? Satu bentuk penyerahan diri kita kepada kekuatan Allah. Hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa tetap tegak berdiri. Pertolongan Tuhan yang membuat kita mampu melewati kehidupan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang makin hari makin sulit dalam hidup ini. Tetapi kekuatan Tuhan pun tidak pernah lebih kurang daripada kesulitan dan masalah hidup kita. Sehebat apapun masalah hidup kita, lebih hebat kuat kuasanya. Serumit apapun persoalan hidup kita, Tuhan akan membuat yang rumit menjadi mudah, yang gelap menjadi terang benderang. Yang tertutup menjadi terbuka, yang direndahkan Tuhan akan naikkan menjadi naik tinggi, seperti burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi tatkala diperhadapkan kepada badai yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan menjadi pribadi yang hati kita bertekuk lutut, hidup kita bertekuk lutut, bentuk ucapan syukur, bentuk penyerahan diri, kekuatan Allah, dan bentuk kita menyadari kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana yang terbaik dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.